Film diawali dengan dua orang anak pang yang sedang berlari di tengah kuburan untuk mencari temannya. Laki-laki itu bernama Yoji, sedangkan yang wanita bernama Almira. Mereka berdua menemui temannya yang sedang bekerja sebagai penggali kuburan. Ia bernama Mojo. Mojo diberitahu tentang teman mereka yang akan meloncat dari gedung. Dengan cepat mereka bertiga pergi ke tempat yang dimana temannya itu akan bunuh diri. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki anak pang yang tak lain adalah teman mereka bertiga. Ia bernama Arok. Terlihat Arok yang akan nekat bunuh diri setelah mengetahui pujaan hatinya yang bernama Maya yang pergi ke Jakarta dan akan menikah dengan laki-laki lain. Padahal dirinya belum mengungkapkan perasaan cintanya kepada Maya. Terlihat Arok yang masih nekat ingin meloncat meski sudah dinasihati oleh orang yang berada di sana. Bahkan sampai polisi datang pun Arok masih tetap di sana. Saat ia berancang-ancang akan meloncat, dia melepaskan surat undangan pernikahan Maya. Tiba-tiba Almira mengambilnya dan mengatakan tentang Maya yang sebenarnya mencintai Arok. Mendengar hal itu, Arok mengurungkan niatnya untuk meloncat. Bersamaan dengan itu, 3 orang security yang ada di atap gedung malah terjatuh saat akan menangkap Arok. Untungnya tali yang sebelumnya sudah diikatkan ke badan mereka masih terpasang dan mampu menahannya. Dan kini malah sebaliknya Arok yang membantu security itu agar tidak jatuh dari sana. Lalu Arok mengikatkan tali itu ke tiang besi. Mau kemana, Mas? Tuh, Mas. Scene berganti ketika Arok menanyakan tentang Maya yang mencintainya kepada Almira. Lalu Almira mengatakan dan meyakinkan bahwa Maya memang mencintai Arok. Terlihat mereka berempat sambil merokok seteng-seteng. Mendengar hal itu, Arok berencana akan pergi ke Jakarta untuk menemui Maya sebelum hari pernikahannya tiba. Dan karena solidaritas pertemanan mereka yang tinggi, akhirnya Almira, Yoji, dan Mojo memutuskan untuk ikut pergi dan menemani Arok ke Jakarta. Sebelum pergi, mereka berempat berpamitan ke Ibu Mojo dan meminta doa agar selamat saat di perjalanan. Dan mereka pun pergi. Kemudian kita diperlihatkan dengan mereka berempat yang akan naik kereta api untuk ke Jakarta. Tetapi mereka malah diusir dan tidak diizinkan naik oleh security yang menjaga di sana. Karena mereka yang tidak bisa naik kereta, Mojo kemudian menghampiri para supir truk yang sedang berkumpul dan beristirahat di sebuah warung. Lalu Mojo meminta izin untuk menumpang ke salah satu supir truk yang searah ke Jakarta. Hingga pada akhirnya ada salah satu supir truk yang menawarkan mereka menumpang sampai ke Jogja. Kemudian mereka naik ke bak mobil truk. Apaan disimpan? Yo. Tetapi saat sampai ternyata mereka berempat salah menaiki mobil truk yang seharusnya membawa mereka ke Jogja, kini malah sampai di Bromo. Hingga akhirnya mereka pun beristirahat di teras warung sambil menghangatkan badan. Ditambah perut yang lapar, mereka berempat terpaksa makan makanan sisa yang berada di tempat sampah. Pagi harinya mereka dibangunkan oleh si pemilik warung karena akan dibuka. Lalu mereka membantu ibu warung itu untuk membersihkan warungnya. Saat sedang menyapu, Arok tak sengaja melihat cincin yang ada di hadapannya. Lalu ia berpikir untuk memberikan cincin itu kepada Maya sebagai tanda cintanya. Sebagai imbalan karena telah membantu, pemilik warung itu memberi mereka makan dan minum gratis. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Dan terlihat mereka yang sedang nge-BM mobil. Kalian tahu nge-BM mobil itu mencegat mobil. Mereka nge-BM mobil di jalan untuk pergi ke Blitar. Hingga akhirnya ada anak pang lain yang menawari mereka tumpangan sampai ke Blitar. Sesampainya di Blitar, tepatnya di makam Bung Karno, mereka berempat ikut ziarah ke makam Bung Karno. Terlihat dengan Mojo yang sangat mengagumi sosok Bung Karno, bahkan dirinya sampai mendeklarasikan proklamasi yang diikuti teman-temannya. Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu mereka pergi naik mobil yang diderek untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Di dalam mobil mereka mengobrol tentang masa depannya. Singkat cerita, sesampainya di sana dengan keadaan lapar, mereka tak sengaja melihat pedagang sate yang masih berjualan. Lalu mereka berpura-pura mabuk dengan alasan agar pedagang sate itu ketakutan dan mau memberikan mereka makanan. Tapi bukannya diberikan makanan, mereka malah hampir ditebas cerulit oleh pedagang sate itu.
yang membuat mereka berempat ketakutan. Namun untungnya mereka tidak jadi dihajar Kang Sate itu. Setelah Arok mengungkapkan cintanya kepada Maya yang akan sia-sia. Lalu mereka diberi 20 tusuk sate dan 4 lontong. Tetapi dengan syarat mereka harus membakar satenya sendiri. Sedangkan Arok dia memijit Kang Sate itu. Di sini Kang Sate bercerita tentang kisah cintanya yang tragis. Bisa kita ketahui ternyata Kang Sate itu memiliki nasib yang sama seperti Arok. Ia gagal menikah setelah calon istrinya akan dijodohkan ke Juragan Garam. Karena itu Kang Sate merasa kasihan kepada Arok. Keesokan harinya mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Semarang dengan menggunakan bis. Di tengah perjalanan perutnya Yoji mules karena sate semalam dan dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Lalu Arok dan Mojo memaksa Yoji untuk ngising di jendela bis itu. Dan setelah keluar ee-nya itu mengenai sebuah mobil. Dan sialnya pengendari mobil itu adalah anggota TNI Angkatan Darat. Karena kejadian itu mereka berempat dihukum oleh TNI itu dengan push up. Sedangkan Almira ia dihukum untuk membersihkan ee di mobil TNI itu. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Maya yang sedang membangunkan calon suaminya yang bernama Andra untuk pergi mengurus pernikahannya yang kini tinggal beberapa hari lagi. Namun Andra terlihat malas untuk mengurusnya yang membuat Maya pergi dari sana. Scene berganti lagi ketika mereka berempat melanjutkan perjalanan. Di sini terlihat Arok dan Mojo yang kesal karena kelakuan Yoji yang membuat mereka dihukum tentara. Melihat hal itu, lalu Yoji membujuk mereka dengan mencarikan mereka tumpangan supaya Mojo dan Arok tidak marah lagi. Ketika Mojo mencari makanan di tempat sampah, ia melihat sebuah kalender foto Yoji yang sedang memegang basket. Bisa kita ketahui dulu Yoji pernah jadi seorang model yang diajak oleh tantenya. Mojo memanggil temannya dan menertawakan foto itu bersama. Bersamaan dengan itu Yoji datang dan menghampiri mereka. Lalu mereka berdua kembali tertawa dan mengejek Yoji. Yoji yang malu lalu pergi. Melihat hal itu Almira menghampiri Yoji dan mencoba menenangkannya. Dan setelah Almira mengatakan kalau Mojo dan Arok menjadi bahagia setelah melihat fotonya itu, akhirnya Yoji ikut tertawa. Dan terlihat di sini bahwa Yoji menyukai Almira. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi dengan naik mobil truk pengangkut. Ketika sampai di kota Semarang, mereka terkejut saat akan turun dari mobil karena di sana sedang banjir. Akhirnya Mojo, Yogi dan Arok terpaksa berjalan melewati jalan itu sambil menggotong Almira. Tapi tiba-tiba mereka berempat tercebur karena kehilangan keseimbangan. Malam harinya mereka berempat beristirahat di depan toko sambil mengeringkan pakaiannya dengan api. Terlihat kaki Mojo yang berdarah setelah terjatuh di genangan banjir tadi. Dan ia hanya menutup lukanya dengan kain agar darahnya tidak terus mengalir. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Lalu mereka menumpang di kereta api pengangkut barang. Di tengah perjalanan Arok tertidur dan ia bermimpi sudah menikah dan mempunyai warung sendiri. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang yang memisahkan mereka. Dan dalam mimpi itu ia disodomi oleh om-om yang ada di mimpinya. Lalu ia terbangun dari tidurnya yang melihat ketiga temannya yang sudah menertawakannya. Lalu kita diperlihatkan dengan mereka yang sudah sampai di sebuah desa. Dan karena waktu pernikahan Maya tinggal beberapa hari lagi, kini mereka berempat memaksakan diri harus ikut tumpangan mobil ambulans yang menuju Cirebon. Di tengah perjalanan mereka berempat mengobrol tentang keberadaan Tuhan. Dan di sini hanya Mojo saja yang mengakui keberadaan Tuhan. Namun tiba-tiba mobil ambulans itu oleng karena pengemudinya mengantuk. Karena keadaan itu Mojo berdoa hingga akhirnya mereka bertiga pun ikutan berdoa. Padahal sebelumnya mereka bertiga tidak percaya keberadaan Tuhan. Ketika sampai di Cirebon dengan keadaan lapar, mereka berempat terpaksa harus mengamen di jalanan agar bisa mendapatkan uang. Hingga akhirnya mereka bisa membeli 1 bungkus nasi yang dimakan bersama. Tidak lama setelah itu Almira memberitahu mereka tentang dirinya yang datang bulan. Lalu kita diperlihatkan dengan solidaritas pertemanan mereka. Di sini mereka berempat membeli pembalut di warung.
Tetapi karena pembalut itu tidak bisa diketeng, akhirnya Arok merobeknya agar bisa dibeli 2 saja. Melihat hal itu, Kang Warung marah dan meminta ganti rugi kepada mereka. Namun di sini Yoji membujuk Kang Warung itu, hingga akhirnya mereka diberi pembalut itu secara gratis. Alasannya karena si Kang Warung itu berasal dari kota yang sama dengan mereka, yaitu Malang. Malam harinya perjalanan mereka harus tertunda karena Mojo yang terlihat sakit. Setelah mengetahui keadaan Mojo yang sakit karena luka di kakinya yang mulai parah, dengan cepat mereka bertiga membawa Mojo ke klinik. Namun mereka malah diusir oleh penjaga klinik dan satpam di sana. Karena kejadian itu, Arok marah-marah dan putus asa, bahkan menyuruh untuk pulang lagi ke Malang. Namun tiba-tiba Mojo mengatakan supaya Arok tidak kembali ke Malang, karena ia tidak akan tenang jika kelak ia mati melihat sahabatnya tidak bertemu dengan pujaan hatinya. Melihat keadaan Mojo yang tambah parah, Arok mempunyai ide untuk menyelamatkan Mojo, yaitu dengan menculik dokter klinik tadi agar bisa mengobati Mojo. Untungnya Mojo berhasil selamat setelah diobati oleh dokter itu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di kota Jakarta. Terlihat mereka sedang berada di sebuah pasar. Lalu Arok memperlihatkan cincin yang ia curi kepada mereka bertiga untuk diberikan kepada Maya. Melihat hal itu, mereka bertiga marah besar karena seharusnya cincin itu bisa dijual saat mereka sedang kelaparan. Karena emosi, Mojo menghajar Arok yang tak sengaja menyenggol pejalan kaki dan mengenai ketua preman di sana. Ketua preman itu bernama Leo. Di sini terjadi baku hantam dengan mereka. Kita nggak mau ribut kok. Tapi tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka berempat. Karena kejadian itu mereka berempat harus dipenjara. Tapi udah percuma, Rek. Aku gak bakal sempet nyatain cintaku ke Maya, Rek. Karena pernikahan Maya tinggal 1 hari lagi, Almira lalu membujuk Yoji untuk menghubungi Tante Rosa yang ada di Jakarta agar bisa mengeluarkan mereka dari penjara demi Arok. Tante Rosa ini adalah orang yang pernah membawa Yoji jadi model. Karena Arok dan Mojo terus membujuk Yoji, akhirnya Yoji pun tidak bisa menolaknya. Hingga akhirnya Tante Rosa datang ke sana dan akan mengeluarkan mereka. Dengan satu syarat, Yoji harus ikut 3 kali pemotretan. Dengan terpaksa, akhirnya Yoji menyetujui permintaan Tante Rosa demi sahabatnya. Pak, mereka saya jamin. Keesokan harinya di pernikahan Maya terlihat para tamu undangan yang kebanyakan anak pang dan para preman. Bersamaan dengan itu, Tante Rosa membawa Yoji dan mereka bertiga pergi menggunakan mobilnya untuk ke pernikahan Maya. Namun di tengah perjalanan, Arok melihat preman yang mengambil cincinnya tadi malam, yang sedang menongkrong bersama preman lain. Dengan cepat ia lalu turun untuk mengambil cincinnya. Di sini terjadi baku hantam lagi, namun karena kalah jumlah mereka berempat 1 kali memukul dan langsung kabur. Mereka dikejar hingga masuk ke sebuah komplek yang tidak jauh dari pernikahan Maya. Tapi tiba-tiba mereka dikepung oleh Leo dan temannya. Saat mereka akan dikeroyok, tiba-tiba keluar segerombol anak pang dan preman yang tak lain adalah tamu undangan Maya. Ketua dari mereka sangat disegani, bahkan Leo terlihat takut kepadanya. Lalu Kang Ketua itu menyuruh untuk menyelesaikan masalah Leo dengan Arok dengan cara bertarung 1 lawan 1. Lalu terjadi baku hantam lagi antara Leo dan Arok. Di tengah perkelahian itu, Maya datang ke sana dan melihat Arok yang sedang baku hantam. Di sini Arok terlihat akan kalah sampai Maya memanggil Arok dan Arok pun kembali semangat dan mengalahkan Leo. Setelah itu Arok menghampiri Maya dan mengungkapkan perasaan cintanya. Bersamaan dengan itu Andra datang ke sana. Lalu Maya disuruh untuk memilih antara Arok atau Andra. Dan ternyata Maya lebih memilih Arok.
Mendengar hal itu, Andra bukannya marah, ia malah bahagia dengan keputusan Maya karena ternyata Andra yang belum siap untuk menikah. Lalu Arok pun memasangkan cincinnya kepada Maya. Bersamaan dengan itu, Yoji juga mengungkapkan perasaan cintanya kepada Almira dan langsung diterima. Dan semua orang di sana bersorak bahagia. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan Maya yang sedang hamil dan mereka yang sudah memiliki warung sendiri. Lalu Yoji menjadi model dan selalu ditemani oleh Almira. Sedangkan Mojo, ia kini menjadi aktor yang selama ini ia inginkan. Dan film pun selesai.